Seperti biasa akan kami hadirkan muqaddimah fiqhiyah dengan baca kitab Mukhtasar Abi Suja, Mukhtasar Takrib. Kita masih di bab arkanis salati. Qala al-musannif fi fasli arkanis salati wa sunaniha. Berkata Imam Abi Suja di dalam fasal tentang rukun-rukun salat dan kesunahan-kesunahannya ila angkal sudah sampai kepada wal qiyamu ma'al qudrati. Termasuk rukun di dalam salat adalah berdiri, waktu berdiri saat membaca surat Al-Fatihah, saat takbiratul ihram. Berdiri ma'al qudrati tentunya bagi yang mampu. Salat adalah sangat mudah. Yang tidak bisa salat itu yang salah gurunya. Enggak boleh berdiri, enggak bisa berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh baring. Enggak bisa baring, boleh telentang. Kemudian setelah itu bebas sesukanya. Kalau sudah enggak bisa lagi, paling terakhir menjalankan salat dengan hatinya. Berdiri bagi yang mampu. Ini di dalam salat fardu harus berdiri. Adapun di dalam salat sunnah kita boleh duduk biarpun dalam keadaan kita mampu untuk berdiri, akan tetapi pahalanya separuh. Agar masih muda-muda jangan mentang-mentang dapat ilmu, wah boleh salat duduk, duduk aja dah. Berdiri, duduk, rukuk dan sebagainya itu adalah ibadah sehat juga. Jangan langsung nanti pulang ke kamar sholatnya duduk semuanya. Bagi yang biasa melakukan sholat sunnah kemudian dalam keadaan capek, atau karena ingin memperbanyak rakaat, memperpanjang, atau mungkin sambil membaca Al-Quran, bisa dia sholat dengan duduk karena mungkin yang dibaca 1 juz, setengah juz panjang. Dalam sholat sunnah, sholat sunnah boleh duduk. Adapun bagi yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka dia boleh duduk karena sakit. Karena sakit. Misalnya kalau berdiri dia akan keluar hadath, daimul hadath atau masalah salisul baul. Orang yang tertimpa dengan beser terus atau apa. Kalau dia berdiri akan keluar. Tapi kalau duduk enggak, maka duduk dia sholat. Atau penyakit yang menjadi sebab dia itu kan yang dua, punya penyakit yang menjadi sebab tidak khusyuk kalau dia berdiri, pusing dan sebagainya. Maka dia duduk. Atau di atas kendaraan yang enggak memungkinkan dia berdiri. Kalaupun bisa berdiri, nah ini mengganggu kekhusyuannya. Jadi misalnya kita di atas bis, mau sholat fardu. Kalau berdiri bus itu dengan sering rem dan seterusnya sangat mengganggu. Bisa saja di saat rem kita bisa jatuh ke jok depannya. Maka di saat kita kalau berdiri nanti menjadi sebab kita tidak khusyuk, tidak tenang, maka kemudahan dalam syariat boleh kita dengan duduk. Tapi kalau tidak ada udzur itu semuanya, enggak sah sholatnya orang dalam keadaan duduk dalam sholat fardu. Dan duduk dan berdiri itu adalah bagi orang normal adalah menegakkan punggungnya. Berdiri seperti orang umum normal berdiri. Tapi bagi orang yang memang membungkuk, maka bungkuknya itu adalah berdiri. Dan tetap harus berdiri biarpun mohon maaf misalnya bungkuknya hingga sampai rukuk. Ada orang mungkin karena umur sepuh bungkuknya itu seperti rukuk terus. Maka sholatnya ya seperti itu. Nggak boleh duduk karena dia masih bisa berdiri. Karena berdirinya memang seperti itu, ya seperti itulah. Kemudian rukun yang berikutnya takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Jangan dibalik akbarullah, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar.
Kalau memang nggak bisa, pakai terjemahannya. Takbir bisa diterjemahkan. Takbir bisa diterjemahkan. Berbeda dengan Fatihah nanti. Kalau takbir terjemahkan, Allah Maha Besar. Siapa itu? Bagi orang yang tidak bisa takbirnya. Nggak tahu gimana gambaran orang nggak bisa mengucapkan takbir. Mohon maaf Ustaz, saya nggak bisa bilang Allahu Akbar. Nah, kamu baru ngomong. Jadi ya Allahu Akbar. Nah itu. Anggap saja mungkin orang tidak bisa. Maka diganti dengan terjemahannya. Dan dia wajib belajar setelah itu. Biarpun harus pergi ke tempat yang jauh harus belajar. Membaca apa tadi? Membaca takbiratul ihram. Antara niat berdiri takbiratul ihram itu serempak. Berdiri dulu, disiapkan berdiri. Karena takbiratul ihram harus saat berdiri. Kemudian waktu membaca surat Al-Fatihah juga dalam keadaan berdiri. Baik, ini takbiratul ihram. Disebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, miftahu salatil wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftah kuncinya adalah wudu dulu. Baru dibuka dengan takbiratul ihram, dipungkasi dengan assalamualaikum. Kemudian selanjutnya adalah qiraatul Fatihati. Abu Suja mengatakan beliau Imam Abu Suja wa qiraatul Fatihati baca surat Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim minha. Beliau tegaskan karena di sana ada khilaf. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka jangan sampai ragu di antara kita untuk baca Fatihah. Jangan. Memang di sana ada perbedaan antara a'immah. Sebagian yang mengatakan disirkan saja. Seperti mazhab Malik tidak pakai misalnya. Ada disirkan, dilirihkan. Ada yang enggak pakai bismillah. Karena bismillah menurut mereka adalah ulama. Bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Itu pendapat mereka. Kalau pendapat mereka silahkan mengamalkan itu ilmu juga. Tapi kita bermadhab Syafi'i. Dan menurut ulama madhab Imam Syafi'i bahasanya bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau kita membuang bismillah maka kita seperti tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah maka surat kita tidak sah. Dan kita tidak pungkiri, tidak ingkari adanya pendapat madhab lain yang mengatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka kalau ada orang jadi imam nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, nyantai saja. Mungkin dia adalah ikut madhab selain madhab Imam Syafi'i. Akan tapi kita yang enak, orang bermadhab Syafi'i tiba-tiba gara-gara umrah atau naik haji pulang bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini yang masalah. Gara-gara di sana nggak ada bismillah, itu madhab sana. Kita pulang tetap baca bismillah dong. Ini bukan masalah merendahkan madhab lain. Tidak, kita berpegang dengan madhab. Kita yakin. Madhab Syafi'i hujahnya juga banyak. Lah madhab Malik gimana? Hujah juga. Itu kan urusan para mujtahidin. Saya muqallidin, saya pengikut. Dalam banyak riwayat tentang menyebutkan bahwasanya bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Di sana ada perdebatan di antara para ulama, tapi kita ikut madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangankan kok satu ayat yang kita hilangkan, satu huruf saja kita hilangkan dengan sengaja, enggak sah Fatihahnya. Kalau enggak sah Fatihahnya, enggak sah sholatnya. Nah, surat Al-Fatihah bagi yang tidak bisa hafal surat Al-Fatihah, maka dia membaca surat lain yang diperkirakan hurufnya sama dengan jumlahnya surat Al-Fatihah. Cari surat lain. Enggak sempat menghafal, salah menghafal misalnya. Belum menghafal Al-Fatihah tapi menghafal surat Al-Baqarah. Nah, Fatihahnya enggak mau sholat. Ya ambil beberapa surat, beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu diganti, kalau sudah enggak punya, diganti dengan zikir. Jadi urutannya adalah apa? Surat Al-Fatihah. Kalau enggak ada surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain atau ayat yang lain. Enggak ada ayat yang lain, membaca zikir. Enggak ada zikir, menterjemahkan zikir, bukan menterjemahkan Al-Quran. Al-Quran tidak diterjemahkan dalam bacaan. Ada tafsir Al-Quran, tapi Al-Quran Fatihah tidak diterjemahkan. Jadi menerjemahkan zikirnya. Baik. Ini adalah surat Al-Fatihah. Dan di sana ada
Kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, Al-Adhar, yang dikukuhkan, yang dikuatkan bahwasanya sholat kita tidak sah kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibahas dalam kitab-kitab kecil, misalnya imamnya lahan itu yang tidak la yuhsin qiraat al-Fatihati, orang yang tidak benar di dalam baca surat Al-Fatihah. Atau ummi di sini dalam bab Fatihah adalah ummi enggak benar Fatihahnya. Kalau kita Fatihahnya benar bermakmum dengan orang yang Fatihahnya tidak benar, tidak sah. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwasanya ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Jadi kalau menurut makmum tidak sah, enggak boleh ngikut. Tapi pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dan inilah menjadikan kita bijak. Pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mum. Kalau menurut imam memang cara seperti itu sah, berarti kita bisa ngikut di belakangnya. Jadi jangan kaku-kaku kita. Kalau tiba-tiba ketemu orang nggak pakai bismillah, berarti dia tidak bijak. Wong di Indonesia kok nggak pakai bismillah. Wong di Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Cuman karena dia tidak bijak, jangan sampai kita menjadi orang tidak bijak. Ya sudahlah, kita bijak pendapat kedua mazhab Imam Syafi'i, kita ikut saja. Cuman semestinya dia kalau sudah di Indonesia baca Fatihah, baca bismillah dong. Tidak perlu sampai bersitegang untuk berkeras-kerasan dalam hal ini. Ini khilaf di antara ulama. Selagi masih bisa, kenapa tidak? Kita punya guru mazhab Imam Malik. Kita punya guru mazhab Malik. Enggak mau jadi imam. Karena apa? Muridnya adalah Syafi'i semuanya. Kamu jadi imam. Syekh Rayyan dari Mesir, beliau ngajar kami. Waktu sholat tidak pernah jadi imam, beliau mengatakan, saya lebih senang jadi makmum. Karena beliau tahu bahasanya urusan banyak hal yang mungkin tidak berbeda. Lebih senang beliau jadi makmum waktu itu. Nah, gini untuk pemahaman sedikit masalah bismillah. Kami sampaikan kepada yang latah ngikut-ikutan. Anda mazhab Syafi'i pakai bismillah. Kalau sampai Mekah ternyata di sana tidak pakai bismillah, Anda ngerti. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, sah kita ngikuti mereka. Cuman kalau Anda jadi imam, jangan sampai tidak baca bismillah. Baca bismillah. Kemudian kami sampaikan kepada yang menjadi imamnya orang Indonesia. Biarpun Anda yang mengatakan bismillah bukan daripada surat Al-Fatihah, akan tapi membaca bismillah adalah lebih aman. Begini, kalau Anda tidak membaca bismillah, maka ada yang menyalahkan, yaitu mazhab Syafi'i. Tapi kalau Anda membaca bismillah, tidak ada yang menyalahkan. Biarpun mazhab Imam Malik tidak menyalahkan kalau orang baca bismillah. Biarpun mazhab Hambali tidak menyalahkan kalau baca bismillah. Hanya masalah keutamaan saja dalam hal ini. Artinya karena mazhab Anda Maliki atau Hambali, kok kebetulan jadi imamnya orang Indonesia, alangkah indahnya kalau Anda membaca bismillah. Karena madhab Anda pun juga tidak mengatakan batal. Ini kan masalah bijak. Madhab Anda tidak mengatakan batal. Baik, ini saja insya Allah masalah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan